Yosua pasal pertama. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 saja. Mari kita membaca secara bergantian. Ya. Saya akan baca ayat 1 sampai 3. Kemudian saudara yang ada di gereja bisa membaca, juga yang yang ikut online ikut membaca ayat 4 sampai 6 ya. Saya akan bacakan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah berhati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Ya, kita sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah membaca firman Tuhan. Kami rindu kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kami mempelajari kebenaran-Mu ini ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus juga bekerja supaya kami bukannya sekedar mengatui, tapi kami dimampukan untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Setelah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur malam hari ini kita boleh memulai PA dengan on-site dan juga masih ada kesempatan untuk online. Saudara, waktu kita membahas kitab Yosua, saudara, kita sekilas ingin mensurvei sebelumnya bahwa orang Israel telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Nah, sekarang mereka akan memasuki tanah perjanjian Tuhan. Ya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan memakai Musa untuk menjadi alat Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Sebetulnya Tuhan bisa langsung saja memakai dengan kuasa yang besar membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi kita melihat bahwa Tuhan memakai manusia, yaitu Musa dipersiapkan Tuhan menjadi orang yang diutus oleh Tuhan, dipelengkapi dengan kuasa Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dan kita melihat bahwa Musa telah memimpin
orang Israel selama di padang gurun. Hampir 40 tahun orang Israel di padang gurun. Dan Musa boleh menjadi pemimpin. Dan Musa bukannya memimpin secara khidmat manusia, kekuatan manusia, tapi ada hikmat dan kuasa Tuhan yang menyertai di dalam Musa memimpin bangsa Israel. Dan sekarang sudah menjelang akan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, saudara. Kita melihat orang Israel sudah boleh membangun akan kemah suci, kemah pertemuan yang menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang Israel. Nah, sebelum mereka masuk, saudara, kita melihat Tuhan berkata kepada Musa. Musa boleh melihat tanah Kanaan, tanah perjanjian, tapi Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Karena ada suatu momen di Kades di mana Musa tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati kekudusan dan kemuliaan Tuhan, dan Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Tapi ini bukan berarti Tuhan sudah membuang Musa, tidak. Tuhan memberikan suatu kemuliaan tersendiri, di mana kita mengetahui Musa akhirnya boleh dimuliakan Tuhan bersama-sama dengan Elia. Waktu pertemuan dan transfigurasi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Musa nggak masuk ke tanah Kanaan, tapi Tuhan telah menyediakan tempat yang lebih mulia, yaitu bersama dengan Tuhan di surga. Saudara, suatu saat kita akan mengakhiri dunia ini. Kapan kita mengakhiri dunia ini, kita nggak tahu. Sudahkah kita punya kepastian bahwa kita akan diterima oleh Tuhan? Musa memang tidak masuk tanah Kanaan, tapi Tuhan sudah menyediakan tempat yang lebih bagus, yaitu bersama dengan Tuhan di surga. Kalau kita melihat kesejajaran dengan Abraham, saudara, belum menikmati tanah perjanjian sepenuhnya. Dia hanya musafir yang lewat. Karena Allah telah menyediakan kota yang dibangun oleh Allah sendiri sebagai warisannya kekal yang disediakan oleh Tuhan kepada Abraham. Saudara, minggu lalu kita sudah membahas bahwa Musa waktu meninggal, waktu mati, saudara, gak ada orang yang tahu kuburannya di mana, karena Tuhan yang menguburkan di situ. Saudara, kita melihat pada waktu Musa mati. Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, saudara, Abraham ada kuburannya. Bahkan kalau kita Yakub waktu meninggal, ada suatu pesta yang besar, ya, suatu upacara yang luar biasa, saudara. Musa boleh kata silent, Allah yang menguburkan. Bukan berarti Musa kurang mulia, saudara. Allah memberikan kemuliaan tersendiri kepada Musa, hambanya yang setia ini. Saudara, Musa memang tidak diizinkan masuk tanah Kanaan atau melanjutkan memimpin orang Israel masuk tanah Kanaan, walaupun dia masih sehat. Dia matanya masih jernih. Maka dia bisa melihat seluruh tanah Kanaan. Dia masih sehat, masih kuat. Tapi waktunya sudah selesai, saudara. Musa memang tidak seperti Elia yang dijemput dengan kereta kuda yang berapi untuk kembali kepada Tuhan. Tapi Musa ada kemuliaan tersendiri. Musa yang penting, Musa bersama dengan Tuhan. Dan waktu Musa mati, saudara, Tuhan tetap melanjutkan pekerjaannya. Dan kita melihat Tuhan sudah mempersiapkan Yosua untuk meneruskan kepemimpinan daripada Musa. Nah, kita nggak asing lagi bahwa Yosua adalah abdi Musa atau hamba Musa, orang yang menyertai Musa di dalam memimpin bangsa Israel di dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, saudara. Dan Musa dan Yosua dipercaya oleh Tuhan dan privilege untuk meneruskan
kepemimpinan Musa atau sebagai suksesor yang menggantikan Musa. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan melihat di dalam Alkitab yang kita baca tadi, saudara, bahwa di sini dikatakan bahwa sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa sebelum Musa mati, Musa telah meletakkan tangannya ke atas Yosua dan memberikan sebagian kuasanya kepada Yosua untuk menjalankan kepemimpinan. Artinya saudara, sebelum Musa meninggal dunia, Musa telah mengkonfirmasikan bahwa penerusnya ini adalah Yosua. Ya, meletakkan tangan ke atas Yosua untuk menjadi penerus daripada Musa. Saudara, kita melihat di dalam Alkitab, penumpangan tangan merupakan suatu pelimpahan kuasa atau wewenang kepada orang yang dipercaya, saudara. Kita melihat saudara kata Yesus Kristus, bagaimana Ishak meletakkan tangan ke atas yang namanya Yakub dan Esau. Dan memang saudara kita melihat meletakkan tangan ke atas dua orang ini, di mana yang mendapat hak kesulungan adalah Yakub, bukan Esau. Lalu kita melihat pada masa tua daripada Yakub meletakkan tangan ke atas dua anak daripada Yusuf. Merupakan suatu berkat Tuhan kepada orang yang diberikan berkat di atas kepalanya, saudara. Saudara, kalau kita melihat di sini, saudara, bahwa Yosua telah diketahui secara publik orang Israel bahwa dia adalah penerus daripada Musa, saudara. Dan kita melihat saudara kata Yesus Kristus, kalau dulu Allah tidak langsung berbicara kepada Yosua, Allah berbicara kepada Musa, lalu Musa meneruskan kepada Yosua. Tapi kali ini setelah Musa meninggal dunia, Allah berbicara langsung kepada Yosua. Bahwa Yosua yang akan memimpin orang Israel meneruskan masuk ke tanah Kanaan. Di sini katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu Efrat, sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Saudara kata Yesus Kristus, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk masuk tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan. Saudara, kita melihat saudara kata Yesus Kristus, waktu Tuhan memerintahkan Yosua untuk masuk tanah Kanaan, itu bukan berarti Yosua langsung bisa masuk dengan mudah, saudara. Yosua harus menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Memang Tuhan bisa mengalahkan langsung tanpa manusia, membuat bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu mati. Tapi saudara, Tuhan berkehendak memakai Yosua dan orang Israel menjadi mitra, menjadi partner untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan.
Artinya saudara, Allah yang menjanjikan untuk menyerahkan tanah Kanaan pada orang Israel. Tapi orang Israel dan Yosua ada tanggung jawab untuk menaklukkannya. Saudara-saudara Yesus Kristus, ini sesuatu hal yang boleh kata tugas yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Ini tugas yang tidak mudah, saudara. Tugas yang sulit. Bahkan saya boleh katakan ini namanya tugas yang tidak mungkin. Yang misi impossible, saudara. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat, saudara. Beberapa hal yang kita bisa pelajari. Kenapa saya katakan bahwa ini tugas yang tidak mudah. Yosua memimpin orang Israel masuk tanah Kanaan, saudara. Saudara, kita mengetahui bahwa orang Israel itu terkenal dengan namanya tegar tengkuk, saudara. Ya. Orang yang tidak gampang dipimpin, saudara. Dan ini pengalaman Yosua bersama dengan Musa. Bagaimana bangsa Israel itu terkenal tegar tengkuk. Nah ini saudara, ini sesuatu hal yang tidak mudah. Sehingga nggak heran saudara, pada waktu Tuhan memberikan tugas kepada Yosua, Yosua merasa kecut dan tawar hati. Boleh kata ini tugas yang tidak mudah, saudara. Di samping itu saudara, kita mengetahui bahwa orang Kanaan itu orang-orang yang besar-besar dan ada kubu atau kota berkubu, ada benteng-benteng yang kuat, saudara. Kita mengetahui ada 12 pengintai, di mana 10 pengintai melihat bahwa pekerjaan masuk tanah Kanaan itu boleh kata suatu pekerjaan yang bunuh diri. Sehingga 10 pengintai itu malah memprovokasi supaya orang Israel pulang aja ke Mesir. Daripada mati, ya, mati di tanah Kanaan. Karena orang besar-besar, mereka sudah terlatih untuk perang, mereka suka perang. Sedang orang Israel nggak ada. Tidak ada suatu pengalaman berperang, saudara. Sehingga ini pemberontakan daripada orang Israel yang tidak mau taat. Takut masuk tanah Kanaan, saudara. 10 orang takut masuk tanah Kanaan, saudara. Pengintai ini takut dan mempengaruhi banyak orang. Hanya 2 orang, saudara, yang menunjukkan iman dan kesetiaan kepada Tuhan, yaitu Kaleb dan Yosua. 10 orang memprovokasi banyak orang, sehingga mayoritas orang Israel itu inginnya kembali ke Mesir. Nggak ingin terus gitu. Padahal sudah ada di muka gitu ya. Mereka ingin pergi ke Mesir. Kita melihat sudah orang Israel itu begitu fragile ya. Begitu rapuh ya. Rapuh sekali, saudara. Nah, kita melihat, tapi bersyukur kepada Tuhan, Kaleb dan Yosua, orang yang memiliki iman dan kesetiaan kepada janji Tuhan. Saudara, akhirnya kita mengetahui bahwa orang-orang nggak setia itu kembali. Alkitab menyebutkan mereka dibunuh oleh Tuhan. Karena ini akan menghambat pekerjaan Tuhan. Sehingga mereka mati kecuali Kaleb dan Yosua. Dan kita melihat akhirnya, saudara, kita melihat orang Israel berkata sebagian besar orang Israel tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. Kecuali keturunan kedua diizinkan masuk, termasuk Kaleb dan Yosua. Itu berarti saudara, Kaleb dan Yosua itu bukan orang muda lagi, bukan orang muda lagi. Kalau berdasarkan Bilangan 12, di mana di situ Kaleb itu sudah berusia 85 tahun. Berarti saudara, Yosua umurnya sekitar 80-85 tahun. Saudara. Berarti bukan orang muda lagi. Ya mungkin sekarang ini seperti kita juga bukan muda lagi ya. Pak Jimmy sudah 70 tahun. Pak Herman juga sudah setengah tahun, bukan setengah tahun. Setengah umurnya, kita bukan orang-orang muda lagi. Ya.
Boleh kata kita remnant, orang-orang sisa ya. Tapi orang sisa itu bukan orang sisa buangan ya. Tapi orang yang dipilih Tuhan untuk berjuang dengan iman dan kesetiaan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa kalau kita lihat tadi tantangan daripada Yosua, sudah pertama dia harus menghadapi orang Israel yang tegar tengkuk. Oh, dia menghadapi juga musuh yang dilawan itu ada orang-orang yang kuat, kota-kota yang berkubu. Aspek lain dia juga bukan orang muda lagi ya. Bukan orang muda lagi. Ya. Biasanya kalau orang sudah muda itu tanda kutip dalam bahasa Jermannya wegah, kerja capek-capek ya. Ngapain capek-capek ya? Kita santai-santai aja gitu kan. Tapi Yosua dipercaya oleh Tuhan, walaupun kita melihat secara manusia dia melihat kecut dan tawar hati. Ini masuk akal ya. Tugas yang gak gampang. Apalagi sekarang sisi lain saudara, dia kebayang-bayang dan kepemimpinan Musa. Musa orang hebat. Siapa dia? Orang ordinary people, ordinary person. Musa orang besar. Ya, mungkin secara manusia Musa ini adalah lulusan dari Mesir. Mungkin PhD-nya 10 kali ya. Lalu ada pengalaman yang luar biasa. Yosua ini siapa? Background-nya ada seorang hamba, seorang budak yang secara kualifikasi biasa-biasa saja, tapi Tuhan mempercayakan, saudara. Aspek lain, saudara, tantangan yang dimuka dengan jelas, yaitu ada sungai Yordan. Sungai Yordan itu sungai yang deras sekali, ya. Itu 1 mil, ada informasi, ada tafsiran 1 mil. 1 mil itu sudah boleh kata tanahnya itu turun sampai 4,5 meter gitu. Tanahnya turun. Berarti cukup tajam, airnya keras sekali. Nah, ini menyulitkan mereka untuk nyebrang. Mereka kata nyebrang itu tidak mungkin. Seperti orang Israel menyeberang laut Tebrau, hampir nggak mungkin. Tapi disitulah akhirnya Tuhan minta supaya Yosua itu mau taat kepada dia. Nah, saya katakan ya, jangan kecut dan tawar hati. Saudara, artinya lawan dan kecut dan tawar hati orang itu yang nggak beriman dan tidak setia. Jadi kecut dan tawar hati itu orang yang tidak beriman kepada Tuhan, tidak mempercayai Tuhan dan kuasanya, dan tidak setia kepada Tuhan. Tuhan katakan, jangan kamu kecut dan tawar hati. Ya, ini saudara. Saudara, sebelum saya membahas lebih lanjut, saudara, kita melihat bahwa Tuhan berfirman kepada Yosua, memberikan perintah. Kita akan kembali kepada Alkitab ya. Dikatakan di sini, saudara, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah, seberangilah sungai Yordan ini. Saudara, bagaimana menyeberang? Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, nyeberangi gimana, saudara? Ini perintah supaya menyeberang, saudara. Lalu dikatakan, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memahami bahwa dikatakan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, ini adalah janji Tuhan ya. Pertama, Tuhan kasih perintah seberangi sungai. Ini suatu perintah yang sulit atau enggak mungkin dengan kekuatan manusia. Lalu setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Saudara, ini janji Tuhan ya, bahwa setiap tempat ya yang diinjak oleh kakimu kuberikan. Ini bukan berarti saudara bahwa Yosua itu sembarang menginjak-injak ya. Hari ini kadang-kadang orang memikir pokoknya kita mau injak ini milik Tuhan ya. Tapi di sini saudara, diinjak bukan sembarang menginjak. Tanah itu akan menjadi milik orang Israel.
menginjak tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita melihat ada tanah-tanah yang tidak boleh dimasuki orang Israel, atau tanah-tanah yang dikuasai oleh orang Israel, saudara, yaitu tanah Shir. Tanah Shir itu tanah yang diwariskan oleh Tuhan kepada keturunan Esau. Gak boleh dimasukin di situ. Ada wilayah-wilayah tidak bukan bagian daripada perjanjian Tuhan di situ. Itu ada tanah yang disiapkan untuk keturunan daripada Esau. Ini ada perjanjian Tuhan. Ya. Kita akan melihat ya saudara. Kita lihat Ulangan 2 ayat 2 dan 6, coba lihat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lamanya Ulang, oke, ya terus. Ya, betul. ini. Beloklah sekarang ke utara, perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir, menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Ya, saudara, ini nggak boleh sembarang rampas milik orang gitu ya. Ada yang bukan janji Tuhan, yang kita harus tidak boleh. Ya. Itu haknya orang lain. Ya. Hari ini kadang-kadang ada orang sembarangan mengklaim, demi nama Tuhan ini kan jadi milik gereja. Ya. Kita sekarang lagi mencari tempat untuk dibangun gereja ya. Kita nggak bisa sembarang mengklaim tanah ini milik untuk Tuhan ya. Kita harus minta pimpinan Tuhan menemukan tanah yang dijanjikan Tuhan. Amin. Nah ini kita perlu memahami hal ini saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus ya. Kita melihat bahwa Tuhan menjanjikan kepada Yosua ya, bahwa tanah yang diinjak ya, tanah yang dijanjikan Tuhan itu akan diberikan Tuhan. Ini saudara, ini ada unsur iman. Iman artinya saudara, di sini kita akan, walaupun kita belum melihat, walaupun kita belum memiliki, tapi apa yang dijanjikan Tuhan itu sepertinya sudah kita terima, saudara. Kita belum melihat, kita belum memiliki, tapi itu dijanjikan Tuhan. Maka pada saatnya kita akan melihat pemenuhan dari janji Tuhan. Ya. Saudara, kita melihat bagaimana Yosua diberikan perintah kepada Tuhan, perintah yang saya katakan itu perintah yang impossible untuk menyeberangi menyeberangi sungai Yordan, menduduki tempat yang tanah perjanjian. Di sana sudah ada tempat orang yang besar-besar, orang yang berkubu ya. Secara manusia Yosua tidak mampu untuk melakukan ini. Tapi kita melihat ada janji Tuhan. Ada perintah, ada janji Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, tak seorang pun bertahan menghadapi engkau. Ya. Kita melihat janji Tuhan bahwa tanah perjanjian akan diserahkan kepada orang Israel, kepada orang Israel. Secara manusia tidak mungkin, tapi karena ini janji Tuhan, pasti Tuhan akan menggenapinya. Di samping surat di sini ada janji Tuhan yang pertama ada dikatakan, janji Tuhan, setiap tempat yang diinjak oleh Yosua akan menjadi milik Tuhan. Yang kedua di sini dikatakan, seorang pun tidak akan tahan menghadapi Yosua.
Ini karena Tuhan menyertai Yosua. Seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan akan menyertai Yosua. Saudara, kita melihat beberapa hal ya. Pertama, ini berhubungan dengan perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan, kita belajar untuk setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak melebihi, tidak mengurangi. Seperti tadi Yosua bahkan memimpin orang Israel hanya menduduki tempat-tempat yang memang dijanjikan Tuhan. Tempat yang Tuhan larang, kita nggak boleh masuk. Termasuk di sana katakan engkau harus beli, ya. Bukan maksa, bukan merampas, harus beli air, beli makanan kepada orang-orang di Seir, itu keturunan Esau. Yang lain silakan basmi, silakan bikin habis, tapi ada bagian-bagian tidak boleh. Engkau harus berhati-hati, engkau jangan menyentuh, boleh kata. Jangan ganggu mereka. Karena mereka ada orang yang juga mewarisi janji Tuhan. Ya. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa membatas diri ya. Kita nggak boleh punya ambisi liar, semau sendiri. Ada hak orang lain, bagian orang lain, kita harus menjaga. Ya. Kita hanya mau mengejar bagian yang disiapkan oleh Tuhan, yang bagian orang lain, kita jangan serakah. Kita bisa menahan diri atau menguasai diri. Ya. Berikutnya, saudara, kita melihat pertama ada perintah Tuhan, lalu ada janji Tuhan yang menyertai. Ya. Kalau saya katakan di sini, saudara, ini yang berhubungan dengan janji Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan akan menyertai Yosua. Nah, Tuhan di pihak Yosua, dan Yosua akan melihat penyertaan Tuhan, saudara. Di sini kita mengandung pengertian, saudara. Pengalaman Yosua disertai Tuhan, itu juga bisa menjadi pengalaman kita disertai oleh Tuhan. Tapi pengalaman Yosua menginjak setiap tempat pada miliknya, itu exception, saudara. Kita nggak bisa pakai injak-injak tempat tertentu. Kita klaim ini milik Tuhan. No, ini untuk gereja reform, nggak bisa begitu. Kita perlu peka, ya. Ini janji khusus untuk Yosua. Tapi aspek lain, janji penyertaan Tuhan itu ada janji untuk semua orang percaya. Ya, kita akan disertai oleh Tuhan dan Tuhan akan mampukan kita untuk melaksanakan apa yang Tuhan janjikan. Saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ada banyak perintah-perintah Tuhan yang secara manusia itu tidak mungkin. Dan Tuhan hanya akan memberitahu tak kala kita taat. Yosua tidak tahu bahwa sungai Yordan itu akan terbelah. Mereka bisa jalan. Tidak tahu. Baru setelah mereka mau taat, di dalam ketaatan itu Allah menunjukkan miracle. Jadi kalau kita tidak melangkah, sungai Yordan itu nggak terbelah. Gitu. Kita harus mendahului, mau taat. Nah, Tuhan baru di situ akan bekerja di dalam ketaatan kita ini. Lalu kita lihat suatu di samping ada janji, tapi ada semacam syarat atau ada suatu persyaratan atau kondisi tertentu. Maka di sini katakan Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, kalau kita melihat bahwa Yosua waktu diperintahkan itu hatinya kecut dan tawar hati atau discouraged. Saudara, kita mengetahui sebelumnya kan bagaimana Yosua kalah begitu dengan berani ya, dengan 10 pengintai, yang 12 pengintai, yang 10 pengintai negatif. Kaleb dan Yosua ini positif. Nah, sekarang kali ini, saudara, waktu menghadapi perintah Tuhan dan janji Tuhan ini, kali ini Yosua mengalami kecut dan tawar hati, saudara. Kenapa ya kira-kira? Nah, sekarang coba kita sedikit diskusi ya. Kenapa kira Pak Herman ya? Kenapa Yosua kok kecut dan tawar hati kasih perintah ini?
nggak tahu juga ya, tapi mungkin dia selama ini dia di bawah Musa, saat satu leader yang sangat strong. Sekarang udah nggak ada. Dan yang kedua mungkin juga usia. Kalau saya lihat, saya cari-cari Google, Yosua itu ketika masuk tanah Kanaan sekitar 70 atau 80 tahun. Mungkin itu aja yang baru kepikir sih. Dari usia, lalu kehilangan leader. Yohan apa yuk? Kenapa si Yosua ini jadi kecut dan tawar hati? Nggak tahu. Feni, apa kira-kira ya? Kecut itu dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Saya lihat coba ya. Selama ini Joshua sudah melihat bagaimana bangsa Israel itu selalu berontak terhadap Musa, ya. Di dalam seluruh perjalanannya dia ikut Musa sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi dia melihat tidak mudah untuk memimpin bangsa Israel ini. Sehingga tentu saja pasti hatinya tawar dan kecut. Musa aja yang sudah demikian besar maksudnya, tapi masih dilawan oleh bangsa Israel, apalagi dia yang adalah tanda petik pelayannya Musa, ya. Ada kekhawatiran itu pasti, ya. Itu sesuatu yang normal. Kalau Pak Jimmy, apa kira-kira nih? Ya, tadi baru dikatakan oleh Ibu Alicia. Iya, mirip begitu. Ya, dia juga mungkin lihat Musa itu kan talentanya besar sekali, ya. Maksudnya dapat pendidikan dari Firaun. Dia juga bukan orang yang punya kemampuan sebesar Musa. Tadi Ibu Alicia bilang orang sebesar Musa aja juga nggak bisa mimpin bangsa Israel, apalagi dia mungkin dia tawar gitu ya, khawatir gitu. Saudara pernah tawar hati nggak kecut yang di online, yang di YouTube? Saudara pernah tawar nggak? Contohnya coba tawar dan kecut dalam hal apa ya? Ada yang mau ada cerita pengalaman saudara rasa tawar hati? Pak Jimmy, pernah kecut dan tawar hati? Oh ya, ya ada pengalaman ya itu kecut dan tawar hati itu kadang-kadang pernah kita ada suatu gereja kita beribadah yang mana hamba Tuhan itu menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan yang bermain belakang dengan jemaatnya yang sudah bersuami. Nah, itu ada pengalaman benar itu. Dan juga ya akhirnya pendeta itu dikeluarkan. Nah itulah, jadi bukan saja saya, banyak jemaat lain tuh karena ulah dari pendeta itu, jadi kita semua itu kecut dan tawar hati kepada ya khususnya pada hamba Tuhan itu untuk ibadah di tempat itu. Banyak itu kejadian sebenarnya itu. Yeah. Itu kira-kira kecut dan tawar hati itu. Ya kalau saya pakai istilah kecut itu hatinya kecil, hatinya mengkerut gitu ya. Jadi kecut tuh hatinya kecil, jadi pinter gitu ya. Jadi kecut itu pengertiannya hatinya kecil, mengecil gitu loh ya. Jadi contohnya ya kalau kita lihat ya, saya pernah lihat contohnya ya, ada anjing itu kuku gitu, keras sekali gitu ya. Lalu muncul anjing besar, langsung buntut dikit-dikit kecut gitu loh. Karena melihat realitanya, saya ini kecil, ya, saya orang kecil ngadepi orang gede, wah hatinya mengecil gitu loh. Apalagi tadi Pak Emil mengatakan backingnya nggak ada, karena backing nggak ada, jadi tambah menciut gitu loh, hatinya mengecil karena nggak ada backing ya. Orang kadang-kadang berani semangat karena ada itu bodyguard atau apa, ada backingnya gitu ya. Backingnya Tuhan. Apanya? Backingnya kan Tuhan.
Lebih besar. Bikin di dunianya Musa. Tawar hati itu jadi saudara, kalau artinya kecut itu mengecil ya. Dia mulai jadi, dulu dia rasa gede sama-sama Musa, dulu Musa nggak ada, kecil di hatinya itu. Sudah kecil, tawar. Jadi tawar itu jadi orang discouraged, nggak ada semangat lagi. Tawar ini juga sudah sepertinya ada lain tuh, jangan tawar hati ya. Itu juga sudah mau pingsan gitu loh. Ya, jadi tawar hati itu sudah gak ada gairah lagi. Aduh, jadi sudah mau pingsan gitu. Enggak, sudah hopeless, sudah menyerah, belum perang sudah nyerah gitu loh. Sudah, ya ini terjadi mirip ya. Mirip dengan 10 pengintai itu. Waktu mereka melihat orang Kanaan gede-gede, mengecil, hatinya mengkeret, lalu jadi takut. Saudara, ini saya percaya aspek lain ini bukan suatu penakut, tapi ini realita di dalam kehidupan kita. Ini sebenarnya menciptakan tentang kita. Ya. Kita ini orang lemah, orang yang nggak mampu melayani Tuhan sebetulnya. Siapa kita melakukan pekerjaan Tuhan? Kita orang yang lemah, bahkan kita ini orang berdosa yang tidak mampu mengerjakan apa-apa tanpa Tuhan. Dan Yosua satu level dia itu melihat diri. Satu dia melihat diri, aku nih siapa aku nih? Aku nih nothing. Ini pengalaman seperti Musa pertama kali dipanggil Tuhan. Musa waktu dipanggil Tuhan, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa bertalita. Walaupun secara manusia ada kapasitas-kapasitas yang dia miliki, tapi waktu berada dalam pekerjaan Tuhan, I am nothing. Nah ini sebetulnya saudara, seharusnya kita lihat kelemahan manusia, tapi inilah sikap yang seharusnya kita sadari. Kita siapa sih bisa melayani Tuhan? Kita siapa sih melakukan pekerjaan Tuhan? Kalau tidak disertai Tuhan, kita tidak bisa kerja apa-apa. Kita hatinya mengkeret. Kalau sampai hati kita besar, bukan karena Tuhan, itu ada something wrong malah gitu. Terus kata Yesus Kristus, kita kembali kita melihat saudara, Tuhan sebelumnya sudah tahu hati daripada Yosua, saudara. Waktu Tuhan kasih perintah, kasih janji ya, perintahnya jelas, janjinya juga jelas, lalu juga persyaratan juga jelas, tapi sebenarnya Tuhan tahu, walaupun janjinya sudah jelas, saudara itu tidak mengobati secara langsung bahwa Yosua itu jadi orang yang confident. Tidak. Saudara, pengalaman hidup kita masa lampau ya, yang luar biasa, ya, kadang-kadang tidak menjamin waktu kita melihat realita hidup yang sebenarnya itu bisa menjadi suatu topangan dalam hidup saudara saya. Saudara. Kita perlu mengalami kehadiran Tuhan yang fresh, kekuatan Tuhan yang fresh. Pengalaman masa lampau memang perlu bisa menguatkan kita. Tapi waktu kita bermasalah yang sebenarnya, kita perlu kehadiran Tuhan yang fresh. Bukan bersama pengalaman masa lampau. Karena real di dalam pergumulan kita perlu kehadiran Tuhan di situ. Saudara, kita melihat kembali saudara di sini, saudara, di mana Tuhan setelah memberikan perintah dan janji, Tuhan juga memberikan persyarat ya. Dikatakan di sini ayat yang ke-6 sampai ke-9 saya akan bacakan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini ada kontras dengan kecut dan tawar. Kuatkan, besarkan hatimu. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kembali, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, besarkan hatimu, ya, besarkan hatimu dan kuatkan hatimu.
dibesarkan hatinya, kalau pakai istilah dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ini bukan Yosua itu membangkitkan self-confident, tapi supaya Yosua itu mengandalkan Tuhan dan janjinya. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara belajar mengkuatkan, meneguhkan hati di dalam Tuhan. Jangan kecut, jangan tawar hati, tapi engkau mau menguatkan, meneguhkan hatimu di dalam janji Tuhan. Maka dikatakan beberapa kali, engkau akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah ke nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya. Kedua, sudah dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepada hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya saudara, di sini kita melihat Tuhan minta supaya Yosua itu bersandar kepada janji Tuhan. Ya. Dan di sini katakan supaya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bertindaklah hati-hati menurut hukum yang kuberikan kepada hambaku Musa. Kita melihat di dalam pelajaran kita sebelumnya bagaimana Musa menulis seluruh perintah Tuhan di dalam membangun kemah suci. Kata yang sama ini berlaku untuk Yosua, supaya Yosua hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan kompromi, jangan teledor, tapi mau setia kepada Tuhan. Jangan melalaikan firman Tuhan. Dikatakan lagi, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, kembali bertindak hati-hati, sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Surat di sini diulang-ulang ya, supaya Yosua itu bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh perintah Tuhan. Artinya saudara, di dalam kita melakukan perintah Tuhan, kita bersandar kepada janji Tuhan, kita sendiri ada kehati-hatian supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tadi kata, perkatakanlah Taurat ini, renungkanlah siang dan malam. Perkatakan artinya Yosua punya tanggung jawab untuk meneruskan firman Tuhan ini kepada orang Israel yang dipimpinnya. Mengingatkan perkataan-perkataan, karena peran daripada Yosua mewakili Musa. Sehingga bagaimana mengawasi orang Israel supaya hidup menurut yang ditunjukkan Tuhan. Dan sini akhirnya mengatakan hasilnya, supaya engkau beruntung, supaya engkau berhasil kemanapun engkau pergi. Saudara, sisi lain saudara, di sini saudara, Allah ada janji. Allah juga ada semacam suatu kondisi. Kita diminta jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lalu Tuhan minta supaya Yosua mengajarkan kepada orang Israel supaya mereka juga menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, waktu mereka menuruti, ada anugerah perjanjian Tuhan. Tuhan akan membuat perjalanannya itu beruntung atau berhasil. Ya. Berhasil sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Ini rahasia keberhasilan kita, bagaimana kita mau memelihara kehidupan kita. Sesuai dengan perintah Tuhan, kita perlu renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau berhasil kemanapun engkau pergi. Bahkan di sini dikuatkan lagi, saudara. Firman Tuhan mengatakan, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi.
Saudara, di sini saudara, setelah Tuhan menyampaikan ini, Allah berhenti, tidak melanjutkan. Artinya apa? Allah telah cukup memberikan penjelasan berhubung perintah, janji, dan persyaratan mereka. Tinggal bagaimana Yosua itu melaksanakan apa yang dijanjikan, saudara. Saudara, apa yang kita bisa terapkan beberapa bagian yang kita baca, saudara. Ya. Saudara, yang pertama kalau kita melihat berhubungan kematian Musa. Saudara, waktu Musa telah meninggal, telah mati, saudara. Saudara, ini pasti ada perasaan sedih yang besar ya. Baik Yosua ataupun orang Israel, ini pemimpin yang besar, pasti mereka sangat kehilangan sekali. Bahkan dikatakan mereka berkabung selama 30 hari. Bahkan mereka tidak menemukan kuburannya. Ya. Yang hari pernah terjadi ya, anak daripada gubernur atau wali kota Bandung, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, itu mayatnya mesti diketemukan ya. Mayatnya ketemukan, sedihnya tambah besar. Ya. Dan saya percaya bahwa Yosua sangat kehilangan sekali. Sudah kayak papanya sendiri lah. Ya, pasti dia berkabung ya. Mungkin dia bisa mengatakan, Tuhan aku lagi berkabung, jangan perintah macam-macam. Ya kan? Atau kepada orang Israel, mereka berkabung, kehilangan besar. Sudahlah, cuti dulu kan. Cuti dulu, tidak berangkat masuk tanah Kanaan. Ini problem yang besar. Ini kehilangan yang besar. Tuhan katakan tidak cukup 30 hari aja. Sudah jangan pikir-pikir lagi. Ada tugas yang harus dikerjain. Yang Yosua boleh kata sudah, artinya kecut sudah. Yuk kecutnya sudah, tinggalin kecutnya lah. Ya. Yang penting tugas sudah di muka. Tugas ini nggak boleh tunda. Perjalanan orang Israel harus diteruskan ini. Yuk jangan terikat dengan masa lalu kita. Sudah kadang-kadang di dalam aplikasi hidup kita, kadang-kadang di dalam hidup kita ini, ya kehilangan orang kita kasih atau kita kegagalan sesuatu dalam pekerjaan atau kita putus cinta dan sebagainya. Hanya kadang-kadang kita hanyut di dalam masa lalu kita. Kita lupa tanggung jawab yang harus kita kerjakan ke depan. Ada tugas yang lebih penting yang harus terus dikerjakan, saudara. Di sini, saudara, Tuhan sebetulnya di sini ingin menguatkan daripada Yosua dan orang Israel. Tugas panggilan harus tetap jalan. 30 hari enough. Tugas yang lebih penting yang kamu harus kerjakan. Masuk tanah Kanaan ini. Yang kedua yang kita pelajari, saudara. Kita melihat, saudara, Musa meninggal dunia. Saudara, kita pernah memikirkan dalam hidup kita. Kita siap tidak dipakai oleh Tuhan? Kita siap dipakai Tuhan sewaktu-waktu. Ada orang-orang yang memerlukan ada orang-orang yang perlu ada pengganti. Apa kita siap menjadi pengganti, saudara? Atau kita mempersiapkan pengganti? Kita jadi pengganti berarti memberi diri untuk menggantikan. Atau kita mempersiapkan pengganti? Ada regenerasi. Satu kelak Pak Tong akan meninggal. Ya. Saya akan meninggal. Ya. Kita semua akan meninggal. Ya, pekerjaan itu harus terus jalan. Toh. Bagaimana kita ada regenerasi, mempersiapkan generasi yang akan datang untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Ya. Aspek lain, saudara, kita minimal yang mendoakan. Ya, seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian banyak, pekerja sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan empunya tuaian untuk pekerja-pekerja itu. Nah, ini sebagai aplikasi yang pertama, saudara. Kedua, kita melihat, saudara, ini kalau Tuhan mempercayakan tugas ini kepada Yosua. Saudara, ini Yosua bukan pemimpin dadakan ya, mendadak ya. Tapi Allah jauh-jauh sudah mempersiapkan. Bahkan
Sebelum Musa mati, Allah sudah perintahkan kepada Yosua, kepada Musa. Topan tangan kepada yang namanya Yosua. Bahkan limpahkan kuasa sebagian kepada Yosua. Limpahkan. Berarti apa? Kaderisasi, saudara. Kaderisasi itu tidak gampang ya. Kita ada multiplikasi dan kaderisasi. Kita pikirkan, kita mengajar orang lain, ya, supaya orang lain bisa meneruskan. Selain kita harus mempercayakan sebagian tugas supaya orang itu belajar. Ya. Saudara, kalau Tuhan pimpin saya di dalam bulan November saya mau pergi ke Korea, itu ada training, ya. Training seperti training yang pertama, yang A itu seperti training untuk orang awam melayani. Ini harusnya Pak Jimmy yang pergi. Ya, jadi pergi melengkapi orang tua melayani ya. Tapi saya pergi ya. Nanti saya tularkan Pak Jimmy ya. Yang satu memang dipersiapkan tuh hamba Tuhan bagaimana melayani untuk mengembangkan pelayanan. Jadi dua sasaran untuk layman dan juga untuk referent tuh hamba Tuhan gitu. Nah, saya bersyukur sih dapat kesempatan ini. Harap ada jalan ya. Visanya belum keluar ya. Tapi saya sudah dengan iman saja. Ini namanya iman. Saya daftar ya, harap semua bisa lancar dalam 1-2 minggu ini. Visa saya bisa keluar ya. Ya, ini iman saya ya. Karena saya lihat ini juga Tuhan ingin upgrade saya. Berarti saya bersyukur Tuhan masih ingin memaksimalkan potensi yang ada pada saya untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Saudara, yang kedua, kadangkala berikutnya ya, yang tahu keberapa. Kadangkala Tuhan kasih tugas kepada kita yang kita rasa nggak mampu, atau yang melampaui kekuatan kita. Nah, tendensinya apa? Waktu kita dikasih tugas yang melampaui kekuatan kita, kesanggupan kita. Teman-teman yang ada di online, kira-kira kalau saudara dikasih tugas yang melampaui kekuatan, kapasitas, umumnya respon manusia itu bagaimana? Yang paling enak kita dikasih tugas yang cocok dengan selera saya, yang sesuai dengan kemampuan saya, atau sesuai dengan ideal saya. Itu paling suka, saya enjoy, karena kok cocok untuk saya ya. Wah, sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan talenta saya enjoy. Ya, itu biasa. Tapi kalau kita kasih tugas yang biasanya yang di luar kemampuan kita atau di luar interest kita cenderung untuk menolak ya. Orang lain saja yang lebih cocok gitu kan. Betul nggak, saudara? Saudara, kalau Tuhan menyerahkan tugas kepada kita jangan sembarang menolak. Karena waktu kita menerima pelayanan, kalau itu memang dari Tuhan, Tuhan akan memampukan kita pada waktu itu. Sebaliknya, kalau itu dari Tuhan kau menolak, sisi lain Tuhan bisa mendesak saudara. Tapi kadang-kadang kesempatan nggak ada 2 kali, saudara. Seperti Esau kehilangan hak kesulungan. Sampai dia menangis dengan air mata darah, hak kesulungan itu nggak ada lagi. Saudara, Yosua ya, di tengah-tengah kekejutan hatinya, di tengah-tengah tawar hati, dia tidak berani nolak. Tapi dia tunggu. Dia nggak langsung berani ngomong, aku nggak mau, aku nggak bisa. Tapi dia menyerahkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang kasih kekuatan. Teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Aku akan menyertai engkau. Saudara, di dalam hidup kita harus belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Kalau ada tugas-tugas yang terlalu sulit, terlalu besar, tapi kalau di jalan pimpinan Tuhan, bahkan ada rekomend dari ada orang di sekitar kita belajar untuk taat, saudara. Dan Tuhan akan menyertai kita. Amin. Yosua adalah orang yang belajar taat. Nah, belajar taat itu dari
waktu ikut Musa, dia seorang hamba yang taat. Ujian ketaatan ini belum selesai. Sampai Musa meninggal, diuji lagi ketaatannya. Dia kecut dan tawar hati, tapi dia belajar untuk taat. Jangan menolak mentah-mentah sebelum kita betul-betul bergumul di depan Tuhan. Berikutnya saudara, kita melihat Tuhan kasih perintah. Yosua berkata taat dan ada janji Tuhan yang menyertai. Bahkan katakan, aku akan menyertai engkau. Bahkan Tuhan ada jaminan, aku akan membuat engkau beruntung dan berhasil. Tapi ada persyaratan yang Tuhan mau, supaya kita boleh menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita menjalankan perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, kita tidak kompromi dengan dosa, maka Tuhan akan menyatakan penyertaan dan Dia yang membuat kita berhasil. Dia membuat kita beruntung. Beruntung dan berhasil ini suatu tipologi daripada berkat-berkat dalam perjanjian lama. Artinya, orang itu bisa menikmati Tuhan dalam kehidupannya. Menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Dan kita melihat Yosua adalah orang yang akhirnya boleh menerima kehendak Tuhan. Setelah Tuhan menguatkan, meneguhkan dia nggak banyak ngomong lagi. Ya Tuhan, saya siap, saya di sini. Saya siap melakukan apa yang kau perintahkan. Saya mempercayai janji Tuhan, saya mempercayai engkau menyertai aku. Terus berhenti. Berikutnya, Yosua melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, mengenai bagaimana Yosua melakukan perintah Tuhan, kita lanjutkan minggu depan. Bagaimana Yosua menjalankan perintah Tuhan. Dan Yosua boleh mengalami hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan sungguh Tuhan berpihak dalam kehidupan Yosua. Amin.